Halo semuanya, ketemu lagi ya. Kali ini kita masih bahas soal SIMAK UI. Ini tahun 2015-nya ya. Tahun 2016 sampai 2019-nya udah ada ya. Cek aja nanti di playlist SIMAK UI namanya kita. Oke, kita mulai aja untuk soal yang pertama. Pada suhu tertentu, yaitu gas nitrogen, hidrogen itu bereaksi membentuk amonia. Oke, kita buat dulu ya reaksinya di sini, yaitu ini nitrogen ditambah dengan gas hidrogen akan membentuk ini reaksi kesetimbangan ya, yaitu amonia. Oke, kita buat mula-mula reaksi sisa. Oke. Di sini katanya jika jumlah awal, di sini udah ada ya N2, H2, NH3-nya udah ada nih dalam keadaan awal. Oke, kita nggak tahu angkanya berapa, kita misalkan di angkanya segini aja ya, maksudnya nilainya segini. Terus yang bereaksi kan berarti kita misalkan yang bereaksinya adalah X, berarti kan ini X. Ini berarti sesuai dengan koefisiennya ya, ini berarti 3X, ini berarti 2X. Oke. Terus berarti nanti hasilnya jadi apa? Hasilnya itu kan berarti ini kalau reaktan kan makin lama dia bakal berkurang dong. Nah, terus kalau yang ini jadinya dikurang 3X. Kalau yang ini berarti jadinya dia ditambahkan karena produk itu makin lama makin berkurang. Oke, teman-teman perlu ketahui bahwa kalau dalam keadaan awal ini namanya Q. Sedangkan kalau dalam kesetimbangan ini namanya KC. Oke. Untuk mencari Q sama KC-nya itu sama rumusnya, yaitu konsentrasi dari produknya dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan reaktannya dipangkatkan dengan koefisien masing-masing ya. Oke, ini juga sama. Berarti ini NH3, ini dikuadratin, ini per N2, terus ini H2, pangkat 3. Oke, ini kan dia awal ya. Dari keadaan awal itu, yang ini nilainya lebih sedikit dong otomatis kalau dia produk ya. Jadi jumlahnya lebih sedikit. Ini, salah. Ini lebih sedikit, ini dia lebih banyak, ini dia lebih banyak, ya kan? Sedangkan setelah terjadinya reaksi, yang makin banyak itu adalah produknya. Berarti jumlahnya makin besar, produknya ya reaktannya makin kecil. Oke, jadi kalau kita bandingin nilainya, siapa nilainya lebih besar? Itu tentu nilainya KC, ya kan? Karena pembaginya itu lebih besar nilainya dengan yang dibagi, kayak gitu. Sedangkan kalau ini pembaginya lebih kecil, kayak gitu ya. Jadi KC lebih besar daripada Q. Berarti ini jawabnya adalah yang A. Oke, bisa ya? Lanjut lagi untuk soal 38. Nih. Dalam laboratorium patologi, suatu sampel urin, di sini katanya mengandung gas urea, bukan gas, mengandung urea. Oke, ini reaksinya. Di sini katakan bahwa asam nitrit yang direaksikan dengan urea tadi berlebih. Berarti kita buat dulu ya reaksinya. Ini reaksi pertama ya, karena nanti bakalan ada reaksi yang keduanya. Oke, kita buat dulu nih reaksi yang pertama. Ini direaksikan dengan asam nitrit, bukan nitrit, asam nitrit akan diperoleh CO2 dan N2 plus H2O. Oke, di sini katanya gas. Oke, gas itu yang ini ya, gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida dan gas nitrogen. Oke, gas yang dihasilkan dan dialirkan melalui larutan NaOH dan volume akhir diukur. Oke, berarti nih CO2 itu kita buat reaksinya. Oke, sebelumnya nih NO2 ini itu merupakan gas inert. Oke, inert di sini maksudnya dia itu susah bereaksi. Oke, berarti karena di sini ada dua gasnya, otomatis yang dapat bereaksi adalah CO2-nya dong, ya kan? Jadi CO2-nya ini bereaksi dengan natrium hidroksida. Oke, ini kan perlu air ya. Jadi ini kalau bereaksi dengan air, ini akan menghasilkan reaksi kesetimbangan yaitu asam karbonat. Oke, jadi asam karbonat jika reaksi dengan NaOH itu hasilnya menjadi natrium karbonat plus H2O. Oke gitu. Oke. Terus setelah itu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume gas yang telah melewati. Oke, berarti kalau dia telah melewati berarti yang nggak ikut bereaksi dong. Ya kan? Berarti yang ditanya di sini adalah si nitrogennya. Ini berapa? Kayak gitu. Oke, pada keadaan nih molar gasnya adalah 24.000. Nih, berarti sama aja dengan ini volume RTP ya.
Oke, berarti apa yang pertama yang harus kita cari adalah mol ureanya. Kenapa? Karena dia yang diketahui nilai masanya, ya kan? Berarti kita cari dulu nih, mol urea berarti kan masanya dibagi dengan MR ya. 0,12 dibagi dengan 60, ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini dia 2 kali 10 pangkat min 3. Ingat, kalau dalam persamaan reaksi, jika salah satunya diketahui molnya, yang lainnya bisa cari. Kayak gitu. Berarti kita bisa cari dong berapa molnya nitrogen, ya kan? Dengan menggunakan perbandingan koefisien, yaitu koefisien dari nitrogen dibandingkan dengan koefisien urea, ya kan? Karena dia yang ketahui molnya, dikali dengan mol ureanya. Oke, berarti koefisien dari nitrogennya 2, ini 1 dikali molnya ya, 2 kali 10 pangkat min 3, berarti ini 4 kali 10 pangkat min 3. Ini mol nitrogennya. Yang diminta itu kan bukan molnya ya, tetapi volumenya. Jadi volume nitrogennya itu pada keadaan ini, berarti kita tinggal kali aja ya. 4 kali 10 pangkat 3 dikali, ini 24.000. Oh, ini min 3 ya, 24.000 cm per mol. Oke, ini mol kan? Nah, berarti coret molnya, ini min 3-nya dengan 3-nya habis, ya kan? Berarti ini sama dengan 96 cm kubik. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya? Next lagi untuk soal 39. Wow, apa lagi nih? Oke, nih. Perhatikan gambar di atas. Nih, ini tabung A-nya ya. Ini semuanya volume. Ini yang gas A, B, C, D. Oke, ini katanya berperilaku gas ideal. Teman-teman ingat nih, persamaan gas ideal itu kan PV sama dengan nRT. Terus sementara itu tabung B, C, dan D ini adalah perubahan jika sesuatu perlakuan dilakukan terhadap yang A. Oke, yang ditanya adalah pernyataan yang tidak tepat. Oke, ingat ya yang tidak tepat. Oke, berarti kita cek dulu nih yang A-nya. Apakah dia tepat atau enggak? Option yang A ya. Tabung B itu menggambarkan tekanan pada tabung A jika dinaikkan 2 kali lipat. Ini tekanannya ya, tekanannya dinaikkan 2 kali lipat. Ini mol dan suhunya tetap. Berarti mol sama suhunya tetap. R-nya bisa kita coret juga ya. Berarti ini adalah perbandingan antara volume dan tekanannya. Berarti untuk yang pertama, nih kita bandingkan yang A sama yang B ya. Jadi V-nya, tekanan A, volume A itu sama dengan tekanannya B, volumenya B, kayak gitu. Terus di sini tadi dilakukan perlakuan, ya kan? Ternyata katanya pada ini A-nya itu 2 kali lipat. Berarti di sini tekanannya si B itu berarti 2 kali lipatnya dari A dong, ya kan? Berarti ini 2 PA dikali PB, ya kan? Ini bisa coret 1, ini coret 1. Berarti volumenya A itu sama dengan 2 kali lipat volumenya B. Benar nggak? Ini yang garis ya, ini. Nah, ini 1. 2 kali lipatnya dong. Berarti ini benar. Ya, yang ditanyakan yang salah. Sekarang kita cek option yang B. Tabung D, sekarang antara A sama D ya, kita perbandingkan. Menggambarkan temperatur pada tabung A jika dinaikkan 2 kali. Ini temperatur sekarang. Ini tadi kan tekanan. Sekarang temperatur nih. Jika N dan P-nya tetap. Berarti N sama apa tadi? P-nya tetap ya. Berarti sekarang nih kita hapus nih. In sama in tetap. R-nya berarti kita nggak usah tulis ya, karena kan bisa coret. Berarti volumenya A itu kita bandingkan dengan volumenya D. Sama dengan, karena yang dirubah kan waktu ya, waktu temperatur. Temperatur A dibandingkan dengan temperaturnya si D. Terus di sini tadi katanya temperaturnya dinaikkan 2 kali ya. Berarti ini TA per VD sama dengan TA. Nah, nih. Jadi pada tabung D ini itu adalah hasil dari nih 2 kali lipat katanya perubahan suhunya. Berarti ini sama dengan 2 TA, ya kan? Ini coret, ini tinggal kita kali silang aja. Berarti volume di D itu sama dengan 2 kali volume di A. Kita cek. Ini volume A 2 nih. Anggap ini misalnya liter ya. Terus ini 4. Berarti benar dong 2 kali lipatnya, ya kan? Ini juga benar.
Sekarang yang C. Oh benar ya, bentar. Kita dulu. Nih, katanya di sini terdapat 0,1 mol ya. Ada gasnya. Oke, sekarang kita cek yang C-nya. Nih. Pada tabung B menggambarkan temperatur tabung A jika diturunkan. Oke, ini sama seperti yang B, tetapi ini diturunkan setengah kalinya. Oke, kalau tadi kan dinaikkan 2 kalinya. Kalau sekarang dia diturunkan setengahnya. Berarti tetap perbandingan yang ini. Berarti VA ini sekarang sama B ya perbandingannya, bukan sama D lagi. T-nya A dengan T-nya si B. Oke, ini tetap karena kan yang dirubah itu adalah suhunya. Berarti ini TA, ini setengah TA. Oke, berarti coret-coret ini kita kali silang berarti volumenya di B itu sama dengan setengah dari volumenya A. Benar nggak? Volume B setengahnya dari AA. Benar, ya kan? Sekarang kita cek yang D. Kita geser sini ya, supaya nanti ada space untuk yang E-nya. Tabung C menggambarkan jika 1 mol gas ditambahkan ke dalam tabung A. Ingat ya, di soal udah diketahui katanya bahwa di A ini tadi udah ada 0,1. Berarti kalau ditambahin 0,1 berarti 2 kali lipat dong jadinya. Jadi kan 0,2. Jadi kita nggak masukin angka 0,2-nya. Kita masukin 2 kali lipatnya. Kayak gitu. Sedangkan katanya temperaturnya dibuat tetap. Oke, berarti sekarang temperaturnya tetap. Berarti tekanannya katanya dirubah ya. Berarti PA per ini apa? Ini sekarang yang D ya, ini kita bandingin per mol, karena kan sini katanya ada molnya. Oke, ini molnya A. Oke, ini kita bandingkan tekanannya C, volumenya C, ini kan dengan molnya si C. Oke, tekanannya katanya untuk yang si ini, katanya dinaikkan 2 kali lipat ya. 2 kali lipat berarti ini 2 PA, ini VC. Ini sama dengan Na, molnya kalau tadi ditambah ya, berarti 2 kali lipatnya, berarti 2 Na. Kayak gitu. Ini coret, ini 2-nya juga bisa coret, ini coret ke sini, berarti ini VA itu sama dengan VC volumenya. Benar nggak? Benar ya. Berarti ini benar. Berarti ini salah yang D-nya, yang E-nya. Kayak gitu ya. Oke, kita buktikan dia salahnya di mana. Oke. Ini tetap ya dikasih 0,1 mol, berarti 2 kali lipat ya. Ini pada T dan P-nya tetap. Kalau tadi kan dia yang tetap itu cuma tekanannya doang, suhunya doang kan. Oke, berarti untuk yang ini, volume A dibandingkan dengan volume C sama dengan molnya A per molnya si C. Oke, tadi katanya 2 kali lipat ya. Nih, berarti ininya Na per ini 2 kali Na-nya. Ya, coret-coret, berarti volumenya C itu sama dengan 2 kali volumenya A. Benar nggak? Volume C 2 kali lipatnya? Enggak, ternyata dia sama kayak yang ini. Berarti jawabnya adalah yang ini ya, yang E. Oke, kita. Oke, bisa ya? Kita lanjut lagi untuk soal nomor 40. Atom atau ion kulit terluar yang bukan. Oke, teman-teman ingat ini katanya yang bukan dari ini. NS2, NP3. Jika S sama P-nya terakhir, ini berarti masih golongan yang itu ya, golongan A ya. Golongan A yaitu pada blok P. Nah, untuk mengetahui di golongan berapa, tinggal jumlahin aja ini. Oke, berarti ini adalah golongan 5. Nah, sekarang kita cek. Kalau teman-teman hafal ya, ini golongan 1 itu sangat membantu. Maksudnya golongan A dari 1 sampai 8. Teman-teman cek aja di sini kalau ada playlistnya ya, apa untuk cara gimana ngafalin golongan itu dari 1 sampai 8. Yang untuk A yang aja. Oke. Jadi N ini, karena kan di sini nggak diketahui ya nomor atomnya. Kalau diketahui nomor atomnya sih gampang ya. Oke. Jadi N ini adalah golongan 5. Oke, otomatis dia bakalan seperti ini terakhirnya. Kalau yang P, ini juga golongan 5. Oke, kalau BR, nih. Kalau BR, oke, BR itu golongan 7. Oke, golongan 7, ini 2 plus, berarti dia melepaskan. Berarti gini ya, ini saya nggak buat nih, di depannya. Ini untuk BR doang dulu. Ini S2, N, ini P7. Oh, 5. Oke, ini untuk yang BR. Tetapi karena di sini dia melepaskan 2, itu jadinya
NS2 NP3. Jadi sama dong, iya kan? Berarti yang tanya bukan ya. Ini benar, ini benar, ini benar, yang tanya bukan. C itu golongan 4. Oke, jadi C itu kalau kita buat dia golongan 4, NS2 NP2. Di sini kan min ya. Min berarti kan dia nyerap dong, ya kan? Jadinya NS2 NP3. Ini untuk Br2 plusnya, ini untuk C minnya. Berarti ini benar juga. Oke. Sedangkan PB itu oke gini deh, golongan 5 ya. Golongan 5 itu nih. Nembak pacar, asal sabar, bisa. Oke, ini golongan 5 untuk cara ngafalnya. Sedangkan kalau golongan 4, cowok seni, genit, senang, pembantu. Kayak gitu. Berarti PB ini golongan 4 ya. Berada pada golongan 4. Kalau dia golongan 4, berarti dia sama ya seperti C tadi ya. Berarti NS2, NP2. Tetapi di sini dia positif. Positif berarti dia akan melepasin satu lagi dong, ya kan? Nanti jadinya NS2, NP1. Berarti nggak sama, ya kan? Makanya jawabnya ini adalah yang E. Oke, saya lanjut lagi untuk soal 41. Reaksi pembakaran etilen di bawah ini memiliki perubahan. Oke, ini ya pembakaran etilen yang ini. Yang diminta itu adalah entalpi pembakaran reaksi di atas jika produk air yang dihasilkan berfase cair. Nah, yang diminta yang cair ya, tetapi di sini yang ada adalah berfase gas. Oke, di sini ada dua persamaan reaksi. Kita buat dulu ya. Ini persamaan reaksi termokimia ya. Jadi kita buat dulu deh. Yang diharapkan dulu. Yang diharapkan itu adalah ini. 3O2 ini 2CO2 ditambah 2H2O ini dalam bentuk liquid. Ini yang diharapkan, ini yang ditanya. Sedangkan di sini kan dalam bentuk gas kan, berarti kita buat dulu nih. Untuk reaksi yang pertama, berarti C2H4 ditambah 3O2 ini menjadi 2CO2 plus 2H2O. Ini gas ya. Oke, ini nilai delta H-nya sama dengan minus 1323. Oke, terus di sini nih ada dalam kurung. Nah, perubahan fase dari H2O ini dalam bentuk gas menjadi H2O dalam bentuk liquid. Delta H-nya sama dengan min 44. Oke, teman-teman kalau seperti ini kan yang diminta nih, ya kan? Kita fokusnya kepada yang diminta. Ini etilennya udah benar posisinya, ini juga udah benar. Yang salah itu adalah ini, maksudnya kita minta yang liquid, ada 2. Nah, di sini ada gas, ada 2. Berarti yang liquid kan ada di sini. Nah, supaya dia sama, ini berarti dikali 2 dan posisinya tetap. Kayak gitu. Kita tulis ulang. Oke, ini berarti C2H4 plus 3O2 ini menjadi 2CO2 plus 2H2O. Ini gas ya. Oke, ini delta H-nya sama dengan min 1323. Ini kita kali 2. Nggak dibalik ya. Jadi ini 2H2O, ini gas. Ini menjadi 2H2O dalam liquid. Berarti nilai delta H-nya, ingat dikali 2 ya, menjadi min 88. Ini kita jumlahin. Yang sama coret. Nah, ini 2. Gas kan? Nah, ini bisa coret. Berarti yang sisa C2H4 ditambah 3O2 ini menjadi 2CO2 plus 2H2O. Udah sama kan? Ini sama yang di atas. Berarti ini kita tinggal jumlahin aja. Nilainya itu adalah min 1411 kilojoule. Oke, jadi jawabnya adalah yang A. Oke, bisa ya. Lanjut untuk soal yang ke-42. Untuk reaksi orde pertama. Oke, di sini udah jelas dikatakan bahwa reaksi ini adalah orde pertama. Konsentrasi dari N2O di nitrogen monoksida sesudah 3 kali waktu paruh. Jika ini mula-mulanya 0,25. Oke, nih teman-teman ingat, waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan supaya dia menjadi setengahnya. Oke, jadi setengahnya. Jadi ini pada keadaan T0, ya kan? Ini 0 ya. Oke. Ini dia jumlah molnya adalah 0,25 mol atau sama dengan 1/4 mol. Oke. Yang diminta itu adalah sesudah 3 kali waktu paruh.
berarti ini T setengah yang pertama, ini T setengah yang kedua, dan ini T setengah yang ketiga. Oke, jadi yang minta itu pada keadaan yang ketiga ini. Oke, ingat tadi ya, setengahnya. Oke, berarti ini kali setengahnya dong, setengah dari 1/4 kan itu 1/8. Setengah dari 1/8 itu berarti 1/16. Terus setengah dari 1/16 berarti 1/32. Ah, ini dia. Jadi yang diminta itu adalah yang ini. Oke, setelah itu katanya ditempatkan, yang tanya kan volume ya. Sorry, bukan volume, konsentrasi. Konsentrasi jika didasarkan dalam 1 liter. Kan ini mol. Konsentrasi itu kan sama dengan mol per volume ya. Berarti 1/32 mol dibagi 1 liter. Ya kan? Ini kalau udah dibagi ya, itu hasilnya sama dengan 3,125 kali 10 pangkat min 2 molar. Jadi, yang ini dijawabnya. Jawabnya adalah yang C. Oke? Lanjut lagi untuk soal 43. Nih. Senyawa BrF5 berbentuk ruang square piramidal. Oke. Square piramidal itu, kan dia berbentuk ini ya, apa namanya, segi 4. Ini piramida ya, berarti piramida segi 4, kayak gitu. Berarti sekarang kita harus gambarin dulu nih, ya kan, struktur Lewisnya. Br sama F ini sama-sama golongan 7. Berarti dia memiliki 7 elektron valensinya. Di sini yang menjadi atom pusatnya adalah Br. Oke, Br atom pusatnya ada berapa nih? 5 ya? Ada 5 yang berikatan. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada F, di sini ada F, di sini ada F, di sini ada F, dan di sini ada F. Oke, di sini 2 lagi, karena dia punya 7 kan. Nah, ini dia udah lengkap kayak gini ya. Jadi masing-masing semuanya itu ada 8. Kayak gini. Oke. Nah, ini kalau kita lihat nih, berdasarkan teori Peserve, ikatan berbentuk AX5E. Oke, nih teman-teman lihat ya. Kayak gini deh. AX ini adalah yang terikat pada atom pusatnya. Kita hitung. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. Oh, oke, ini ada 3. Ini ada 4, ini ada 5. Berarti dia AX5. Oke. E-nya itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, ini dia. Ada 1 pasang elektron bebas. Oke. Berarti AX5E. Ini benar. Sekarang kalau dari segi bentuknya ya, kalau misalnya ini kita gambarin, dia kayak seolah-olah gini. Bentar. Wait. Ini segi 4. Oke. Bentar. Kenapa gambarnya jadi begini? Oke, anggap aja dia jadi begini ya. Nah nih, ini segitiga, ini piramida nih. Jadi di sini ada F, di sini ada F, di sini ada F, di sini ada F, di sini ada F. Sedangkan BR-nya itu di sini. Begini, oke. Dan satu pasang lagi itu berada di sini. Kayak gitu. Oke, ya. Jadi ini benar, dan ini ada hubungan akibat, berarti ini jawabnya adalah yang A. Oke, lanjut lagi untuk soal 44. Nih, perhatikan kedua senyawa A dan B di atas. Senyawa A adalah senyawa aromatik, senyawa B bukan senyawa aromatik. Oke, teman-teman ingat senyawa aromatik itu dia salah satu contohnya seperti benzena ya. Oke, benzen kayak gini. Reaksinya itu nih, jadi ikatan rangkapnya itu dia terkonjugasi. Ini bisa pindah ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Jadi nggak tetap dia ikatan rangkapnya seperti itu. Oke, berarti kalau seperti ini teman-teman harus ingat ada apa namanya? Ada ciri-cirinya kalau dia senyawa aromatik. Oke. Jadi senyawa aromatik itu kalau dia memiliki yang pertama bentuknya siklik. Oke, teman-teman ingat lagi, siklik itu jika atom C yang di ujung ketemu dengan yang di ujungnya. Oke. Terus dia itu ini jumlah apa namanya? Jumlah atomnya, jumlah elektronnya itu sesuai dengan rumus 4n ditambah 2. Gitu. Jadi ini kan yang keterangkap ini namanya ikatan V ya. Oke. Jadi satu ikatan V itu dia ada 2 elektron. Gitu. Jadi kalau kita masukin ke sini, ini nanti jumlah total elektronnya ada 6. Kayak gitu ya, itu untuk senyawa aromatik. Terus kalau dari segi bentuk geometri molekulnya, itu dia berbentuk planar. Oke,
berbentuk planar. Yang bentuknya tuh gini. Jadi C itu kan dia mengikat 4 ya. Jadi di sini C-nya, di sini ada misalnya ada ikatannya, baru 3 kan. Sedangkan yang satu lagi itu dia ada berikatan dengan yang lainnya. Kayak gitu. Jadi bisa membentuk perangkap. Kayak gitu. Oke. Ini kan tanda plus ya. Kalau dia tanda plus, ini cara gampangnya gini. Ini kan tanda plus. Tanda plus di sini kan berarti dia melepaskan, ya kan? Berarti artinya ini lepas. Kalau ini lepas, otomatis dia bakalan bensin dong. Ya kan? Ini ada, ini 1, ini 3. Oke, berarti ini benar. Ini adalah apa namanya? Senyawa aromatik. Kalau ini kan minus. Ya kan? Minus kan berarti dia nangkap elektron. Ya kan? Dia nangkap elektron, berarti nanti bakal ada rangkap lagi dong. Berarti ada 3 rangkapnya seperti ini. Ya kan? Ini juga aromatik. Cara cepatnya sih gitu. Oke, tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya ini ada. Gitu. Jadi kalau kita lihat cara cepatnya tadi, senyawa A itu adalah senyawa aromatik, oke benar. B katanya bukan, ini salah. Seharusnya iya. Oke, jadi kalau misalnya digambarin ya, ini secara cepat aja. Jadi kan di sini ada C, ya kan? Di sini ada C. Jadi nih, ini ada C. Kita buat aja 1. Ini C, ya kan? Ini berikatan dengan sini. Ini di sini berikatan dengan C yang lainnya. Kayak gini. Ya kan? Ini ada ikatannya. Nah, kayak gini. Oh, wait. Kita buat sampai sini. Nah, kayak gini kan. Ini juga di sininya ikatan SP-nya. Ini, ya kan? SP2-nya. Jadi kalau misalnya, kalau yang untuk yang ini ya, ikatan yang ini akan terbentuk ikatan V. Karena dia kan ikatan V. Terus kalau lagi ke sini itu juga akan berikatan V. Dan di sini ada ikatan orbital P-nya itu yang kosong. Gitu. Jadi yang kosong itu yang ini yang berikatan dengan V-nya. Kayak gitu. Itu untuk orbit yang bentuk planarnya. Gitu ya untuk cara buktinya. Senyawa A mempunyai 6 elektron V yang dapat beresonansi dengan muatan positif, sedangkan senyawa B hanya memiliki 4. Ini salah ya, seharusnya sama-sama 6. Gitu. Karena kan satu V-nya itu ada 2 elektronnya. Berarti ini kata lengkapnya di sini ada 3, ini juga kan plus ya, berarti nambah 1 lagi, berarti ada 3. Ini juga salah. Ini salah, berarti jawabnya adalah yang E. Oke, lanjut lagi untuk soal 45. Nih. 2 buah sel elektrolisis masing-masing berisi lelehan. Oke, kita buat dulu nih reaksi elektrolisis. Ini lelehan dua-duanya ya. Al2O3 ini kalau kita ionin ini jadi 2Al3+ ditambah 3O2-. Satu lagi yaitu magnesium sulfat, ini juga lelehan. Ini juga lelehan. Karena gini, karena dia lelehan sama aqua itu dia beda ya hasil elektrolitisnya ya. Jadi teman-teman sebelum dielektrolisis perhatikan dulu dia dalam bentuk larutan atau dalam bentuk lelehan, ya kan? Apalagi ini berasal dari golongan 1, golongan 2, Al sama Mn, kayak gitu. Jadi kalau dia dalam bentuk lelehan yang mengalami reaksi reduksi itu adalah ion itu sendiri. Jadi Al3+ nangkap 3 elektron akan membentuk Al. Sedangkan di sini ini juga lelehan, berarti yang mengalami reaksi reduksi adalah si magnesiumnya. Ini nangkap 2 elektron, ini menjadi Mg. Oke, selesai ya untuk reaksi reduksi dulu. Terus, reaksi elektrolisis. Jika digunakan muatan listrik sama, oke, ini ya. Kalau disebut muatan listrik itu berarti jumlah elektronnya, baik yang di sini sama yang di sini itu sama. Oke. Akan dihasilkan logam Al dan Mg dengan perbandingannya 3:4. Oke. Di sini katanya elektronnya itu sama. Muatan listrik sama. Kita misalkan ini X muatan listriknya, otomatis di sini juga X dong, ya kan? Berarti untuk mencari ini perbandingan koefisiennya 1/3 dikali X. Kalau yang ini berarti 1/2 dikali X. Oke, ini molnya. Ini molnya. Oke, di sini kan diminta adalah perbandingan massa. Berarti kita bandingin nih antara Al dengan Mg. Berarti ini kalau ini kan perbandingan massa berarti kita kali dengan AR masing-masing dong, ya kan? Ini 1/3 X dikali AL-nya itu 27 AR-nya. Ini 1/2 X dikali Mg-nya 24 ya. Oke, X-nya kita coret dulu nih. Ini ke sini jadinya 9, ini ke sini 12. 9 dengan 12 masih bisa sama-sama sederhanain ya, sama-sama dibagi 3.
Jadinya ini 3:4. Oke, ternyata benar. Oke kan? Rasio perbandingan masanya adalah 3:4. Oke, ini benar. Perbandingan massa ekuivalen. Oke, massa ekuivalen di sini itu juga sama ya, karena dia ada berhubungan dengan nilai massanya. Oke, berarti ini juga benar, ini benar, dan ada hubungan sebab akibat juga. Berarti ini jawabannya itu adalah yang A. Oke, bisa ya untuk soal yang ini. Oke, selanjutnya kita mau cek untuk soal nomor 46. Nih, terdapat reaksi kesetimbangan. Oke, ini ada KW. Jika T pada sistem kesetimbangan. Oke, kita buat dulu nih reaksinya. Kita tulis ulang. Ini kan H2O dengan H2O ya. Bisa kita tambahin aja buat jadi gini. H2O. Oke, ini reaksi kesetimbangan menjadi H3O plus ditambah OH min. Oke, ini teman-teman lihat ya. Ini kita cari dulu nih deltanya apakah dia positif atau negatif. Perhatikan. Ini kan reaksi penguraian ya. Ini reaksi penguraian. Ini kan sama dengan H plus ya. Jadi ini reaksi penguraian. Kalau dia reaksi penguraian, itu dia membutuhkan panas atau membutuhkan energi. Kalau dia membutuhkan, berarti dia adalah endotherm. Ini positif. Oke. Dan di sini nilai KW-nya seperti ini 10 min 14. Oke. Oke, kita lihat ya. Katanya, jika suhu sistem kesetimbangan tersebut dinaikkan, teman-teman ingat, reaksinya ini adalah reaksi positif, reaksi endotherm. Kalau dia digeser lagi, suhunya dinaikkan ya. Jadi, kalau suhu diperbesar, kalau kesetimbangan ingat nih, suhu diperbesar itu akan bergeser ke arah endotherm. Oke, kalau kita reaksinya reaksi endotherm, berarti nanti jumlahnya ini yang bikin bertambah banyak dong, bertambah besar. Ya kan? Ingat, kalau KW itu kan dia hasil kali ini ya. Konsentrasi 3O plus itu dikali dengan OH min. Ini dia, ya kan? Berarti kalau dia semakin besar ke kanan, otomatis nilainya ini makin besar dong. Ya kan? Kalau ini nilainya makin besar, berarti nilai KW-nya itu bukan 10 pangkat min 14 lagi dong, berarti semakin besar. Ya kan? Berarti pH-nya bukan 7 lagi. Oke, ini salah. Terus, walaupun kesetimbangan bergeser ke kanan. Oke, sini katanya bergeser ke kanan ya, berarti benar. Konsentrasi H3O plus dan OH- tetap sama. Oh, ini jelas salah ya. Karena nih, kita udah tahu semakin dia ke kanan, ya kan, berarti jumlahnya sebelah kanan nih, produknya berarti semakin besar. Ya kan, otomatis nanti konsentrasinya nggak bakalan sama lagi dong. Ya kan, bakalan berubah. Jadi, pernyataan salah, sebabnya salah, dan ini berarti jawabnya adalah yang E. Oke, bisa ya? Oke, sorry, lagi batuk. Kita lanjut untuk dua soal terakhir. Sel makhluk hidup mempunyai volume yang normal ketika ditempatkan pada larutan pada konsentrasi 0,3 molar. Oke, jadi ceritanya nih, ini ada suatu larutan. Oke, ini suatu larutan. Ini ada airnya ya. Dan ini katanya dia 0,3 molar konsentrasinya. Terus kita misalkan di sini ada sel. Oke, ini anggap selnya ya. Selnya ini katanya ditempatkan pada sel dia normal. Oke, kalau dia normal, berarti dia nggak mengkerut dan dia nggak pecah, itu artinya ini dalam keadaan isotonik. Oke, kalau di dalam keadaan isotonik, berarti sama aja dengan tekanan yang ada pada sel ini, itu sama juga dengan konsentrasinya, sama, yaitu 0,3 molar. Kayak gitu, oke. Terus, jika sel tersebut ditempatkan pada larutan dengan konsentrasi 0,1. Sekarang kita buat nih. Oke, ini sekarang dia itu ditempatkan pada yang konsentrasinya 0,1 molar. Nah, yang ditanya apa yang akan terjadi jika keadaannya seperti ini? Oke, berarti di sini tadi kita udah tahu ya bahwa dia itu tadi 0,3. Oke, ingat dia akan berusaha supaya dia isotonis. Oke, ini kan konsentrasinya 0,1. Kalau konsentrasinya 0,1, berarti kan di sini air lebih banyak ya. Sedangkan di 0,3 itu jumlah airnya itu dia lebih sedikit. Kayak gitu kan? Oke, jadi untuk seperti itu supaya dia isotonis, oke, supaya dia sama, air yang ada dalam larutan ini masuk ke sini. Oke, jadi airnya masuk. Jadi air akan masuk ke dalam sel dan menyebabkan sel mengembung. Ini benar.
Oke, kalau ini air akan keluar, jelas salah ya. Kemungkinan air dari dalam sel meningkat. Ini salah. Oke, kemungkinan masuknya air ke dalam sel akan meningkat. Ini baru benar. Berarti jawabnya itu yang benar. Oh, bentar. Air akan masuk ke dalam sel. Oke, benar ya. Jadi yang 24 benar. Berarti 24 benar, jawabnya adalah yang C ya. Oke, jadi nanti kalau akan masuk nanti ke dalam sel, ini bisa jadi nanti selnya ini bisa pecah karena kan kebanyakan air, jadi bengkak begitu. Oke, kita masuk untuk soal yang terakhir. Oke, di sini ada metana, ada amonia, dan ada air. Panjang ikatan dan sudut ikatan dan molekul metana, amonia, dan air memiliki gambarnya sini. Yang ditanya adalah apa yang menyebabkan sudut ikatannya ini berubah. Ini kan makin kecil nih sudutnya. Oke, kita gambarin. Ini gambarnya cuma satu doang ya. Jadi kalau kita gambaran nih, ini C, ini ada H-nya, ini ada H, ini kan dia akan menjauhi, di sini ada H, di sini ada H-nya. Jadi ini sudutnya ini itu dia 109,5. Oke. Terus kita buat N. N itu dia kan ada 5 ya. Ini ada H, terus di sini ada H, ini agak jauh, di sini ada H. Di sini ada elektron bebasnya. Oke, jadi sudut antara ini adalah 107 derajat Celcius. Satu lagi adalah OH, H2O. Jadi misalnya O-nya di sini, oke, maaf kalau ada suara berisik. Oke, di sini ada O. Oke, di sini ada ikatannya. Sorry. Oke. Terus selanjutnya, ini perhatikan nilainya. Oke, yang ditanyakan kenapa sudutnya itu dia beda. Makin lama nih makin kecil nih jumlah sudutnya. Oke, apa yang mempengaruhinya? Oke, teman-teman ingat kalau seperti ini, yang mempengaruhinya itu adalah ini, jumlah PEB-nya. Jadi PEB-nya itu akan tolak menolaknya itu makin gede. Jadi yang ikatan ini, elektronnya ini dia masuk ke sini, sehingga dia bakalan menolak, sehingga nanti sudutnya makin kecil. Ini kan 104,5 ya. Makin kecil kan. Jadi semakin banyak PEB itu jumlah sudutnya itu makin mengecil. Oke, kenapa? Karena tolakan antara PEB dengan PEB itu lebih besar. Jadi tolakan ini besar sehingga mengakibatkan ini terdorong. Kayak gitu. Terus ikatan antara PEB, tolakan antara PEB dengan PEE, ini yang antara berikatan ya. Ini PEE-nya dengan ini, itu juga tolakannya, tapi yang lebih kuat itu yang ini ya. Ternyata yang lebih kecil itu adalah antara PEE dengan PEE, kayak gitu. Yang ditanya adalah yang mana yang cenderung yang mengakibatkan sudut ikatannya itu. Jadi jumlah pasangan elektron non-bonding itu berarti yang bebas ya. Dalam molekul, benar. Ini yang menentukannya. Oke. Terus bertambahnya tolakan antar atom hidrogen. Oke, perhatikan. Kalau antar atom hidrogen berarti itu adalah ikatan antara pasangan elektron yang berikatan dengan berikatan dong, ya kan? Itu tolakannya kecil dan itu dia nggak mempengaruhi banget untuk sudutnya. Oke, berarti ini salah. Pasangan elektron non-bonding, ini berarti PB tadi ya, mempunyai gaya tolak lebih besar daripada pasangan elektron. Ini ya, sesuai dengan ini benar. Bertambahnya tolakan antara atom hidrogen sudut, oke, ini salah. Berarti ini yang benar 1 dan 3, berarti jawabnya itu adalah yang B. Oke, saya. Jadi teman-teman buat dulu gambarnya, perhatikan apakah ada PEB atau enggak. Dan ingat konsep yang ini lebih besar dia tolakan PEB-nya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan SIMAK UI tahun 2015-nya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan bisa membantu nanti untuk persiapan ujiannya akan dilaksanakan minggu depan. Dan saya berharap kalian semua bisa lulus gitu ya, dengan usaha yang keras gitu. Oke, please jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di share ya buat teman-teman kita yang lainnya yang ikut serta untuk ujian SIMAK UI-nya. Semoga semuanya bisa lulus. Oke, demikian dulu. Terima kasih.